Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Prof. Dr. Is Amalia MAG selaku dosen pengampu mata kuliah Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam. Saya Alif Putra Pandu dengan NIM akhir 224. Dan saya Khairia Marifatullah dengan NIM akhir 131. Di sini kami akan menjelaskan materi mengenai kebijakan ekonomi pada masa Khulafaur Rasyidin, guna untuk memenuhi tugas mata kuliah Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam. Pembahasan kita kali ini akan dibagi menjadi 3. Yang pertama, kondisi ekonomi dan kebijakan ekonomi. Yang kedua, kebijakan yang paling menonjol. Dan yang ketiga, faktor kesuksesan ekonomi pada masa Khulafaur Rasyidin. Selanjutnya, kita masuk ke pembahasan. Pada pembahasan pertama, kita akan bahas mengenai kondisi ekonomi pada masa Khulafaur Rasyidin. Dan dilanjutkan ke pembahasan yang kedua, yaitu mengenai apa sih kebijakan-kebijakan ekonomi yang dilakukan oleh setiap dari Khulafaur Rasyidin tersebut. Kita masuk ke khalifah yang pertama, yaitu Abu Bakar As-Siddiq, yang mana beliau memimpin pada tahun 632 sampai dengan 634 Masehi. Kondisi pada masa Abu Bakar, stabilitas negara terganggu akibat gelombang kemurtadan dan banyaknya masyarakat yang menolak untuk membayar zakat, sehingga ekonomi pun mengalami penurunan. Nah, kebijakan yang dilakukan oleh Abu Bakar ialah yang pertama, menekankan ketepatan dalam perhitungan zakat. Yang kedua, pemerataan penyaluran dana Baitul Mal. Dan yang ketiga, memastikan pemasukan negara hanya berasal dari sumber yang dibenarkan syariat. Lalu, khalifah yang kedua, yaitu Khalifah Umar bin Khattab, yang mana beliau menjabat pada tahun 634 sampai dengan 644 Masehi. Kondisi di masa Umar, ekonomi sangat makmur yang ditandai dengan kesejahteraan masyarakat meningkat dan menjadi periode emas bagi perekonomian Islam. Nah, kebijakan yang Umar lakukan ialah pertama, membangun Baitul Mal. Yang kedua, menerapkan pajak tanah bagi wilayah taklukan. Dan yang terakhir, menyusun kebijakan zakat dalam beberapa kategori utama. Ketiga, yaitu Utsman bin Affan, yang mana beliau memimpin pada tahun 644 sampai dengan 656 Masehi. Kondisi pada masa Utsman, pendapatan negara terus bertambah dari wilayah baru yang ditaklukkan, sehingga ekonomi pada masa Utsman bin Affan berkembang pesat. Lalu kebijakan yang Utsman lakukan ialah pertama, memperluas sistem ekonomi. Yang kedua, membentuk angkatan laut dan kepolisian. Yang ketiga, Utsman tetap hidup sederhana tanpa gaji negara. Lalu yang keempat, melanjutkan program bantuan sosial. Lalu khalifah yang keempat yaitu Ali bin Abi Thalib, yang mana beliau memimpin pada tahun 656 sampai dengan 661 Masehi. Kondisi di masa Ali mengalami ketegangan politik dan perang internal, yang mana menyebabkan ketidakstabilan ekonomi serta menurunnya pemasukan negara. Lalu kebijakan yang Ali lakukan ialah pertama, menetapkan pajak atas hasil hutan. Yang kedua, menarik zakat dari sayuran segar. Dan yang ketiga, mendistribusikan harta negara secara merata kepada masyarakat. Pembahasan selanjutnya yaitu kebijakan yang paling menonjol pada masa Khulafaur Rasyidin. Yang pertama, pada masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Pada masa ini, Khalifah Abu Bakar memberantas kaum murtad dan penolak zakat dalam perang Riddah dengan membentuk 11 panglima perang, menuntaskan segala bentuk pemberontakan, dan juga memperakasai pengumpulan Al-Quran untuk menjaga keasliannya setelah banyaknya penghafal yang telah gugur. Yang kedua, pada masa Khalifah Umar bin Khattab. Pada masa ini, Umar mengatur struktur pemerintahan agar lebih sistematis dengan membentuk lembaga peradilan yang terpisah, membuat dewan atau diwan, memperkuat Baitul Mal, dan menetapkan kalender Hijriah sebagai sistem penanggalan resmi. Selanjutnya, pada masa Khalifah Utsman bin Affan. Pada masa ini, Khalifah Utsman melakukan standarisasi mushaf Al-Quran dan menyebarkan salinannya ke berbagai wilayah. Ia juga membangun angkatan laut untuk memperkuat pertahanan sekaligus memperluas wilayah dan juga perekonomian. Dan yang terakhir, pada masa Khalifah Ali bin Abi Thalib.
Pada masa ini, Khalifah Ali menggantikan pejabat yang tidak adil dan memindahkan pusat pemerintahan ke Kufah karena letaknya yang strategis, dan menerapkan kebijakan fiskal yang berbasis keadilan melalui pengelolaan zakat, jizyah, dan kharaj. Pembahasan yang terakhir yaitu faktor kesuksesan pada masa pemerintahan Khulafaur Rasyidin. Yang pertama, pada masa Khalifah Abu Bakar Asy-Syiddiq. Pada masa ini, zakat ditegakkan secara tegas. Yang kedua, pendirian Baitul Mal sebagai pusat pengelola zakat, sedekah, dan ghanimah. Yang ketiga, ekspansi wilayah untuk membuka jalur perdagangan baru. Dan yang keempat, kepemimpinan yang amanah dan sederhana sehingga menumbuhkan kepercayaan dari rakyat. Selanjutnya, masa Khalifah Umar bin Khattab. Yang pertama, pengelolaan keuangan negara yang adil melalui Baitul Mal dan juga Diwan. Yang kedua, pendapatan negara yang beragam yang berasal dari kharaj, jizyah, dan hasil ekspansi wilayah. Yang ketiga, pembangunan dan kepemimpinan yang baik mendukung stabilitas serta pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya, masa Khalifah Utsman bin Affan. Pada masa ini, faktor kesuksesan ekonomi yang terjadi, yang pertama, perluasan wilayah besar hingga Afrika Utara dan Laut Tengah, yang membuka jalur perdagangan dan meningkatkan pendapatan negara. Yang kedua, penguatan armada laut, menjaga keamanan rute perdagangan, dan mendorong aktivitas perdagangan maritim. Yang ketiga, pengelolaan Baitul Mal yang optimal, memaksimalkan pemasukan dari zakat, jizyah, kharaj, dan juga perdagangan. Dan yang terakhir, faktor kesuksesan ekonomi pada masa Ali bin Abi Thalib. Yang pertama, distribusi harta negara yang adil dan memastikan semua rakyat mendapatkan bagian tanpa diskriminasi. Yang kedua, penertiban aset negara yang menarik kembali harta yang disalahgunakan dan mengembalikannya untuk kepentingan umum. Yang ketiga, pemerintahan yang jujur dan amanah menggantikan pejabat-pejabat yang zalim dan juga menjaga ekonomi agar tetap stabil. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga video ini dapat menambah wawasan serta bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa untuk like video ini, komen, dan share. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.